Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan materi tentang analisis regresi linear sederhana. Adapun anggota kelompok 10 adalah Krismas Milenia, Gabriela Eliza, Rizka Triapriani, Rizka Arisanti, dan Lamanda Adinda Putri. Jadi analisis regresi merupakan suatu model matematis yang dapat digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel. Jadi tujuan analisis regresi ini adalah untuk mengetahui prediksi nilai suatu variabel terhadap variabel yang lainnya. Baiklah, saya akan menjelaskan tujuan analisis regresi linear sederhana. Yang pertama itu, menghitung nilai estimasi rata-rata dan nilai variabel terikat berdasarkan pada nilai variabel bebas. Yang kedua itu, menguji hipotesis karakteristik dependensi. Dan yang terakhir itu, meramalkan nilai rata-rata variabel bebas dengan didasarkan pada nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. Syarat uji regresi linear sederhana. Variabel bebas tidak berkolerasi dengan disturbance term atau error. Nilai disturbance term sebesar 0 atau dengan simbol sebagai berikut. E buka kurung, U garis miring, X tutup kurung sama dengan 0. Jika variabel bebas lebih dari 1, maka antara variabel bebas tidak ada hubungan linear yang nyata. Model regresi dikatakan layak jika angka signifikansi pada ANOVA sebesar 0,05. Prediktor yang digunakan sebagai variabel bebas harus layak. Kelayakan ini diketahui jika angka standar error of estimate kecil standard deviation. Koefisien regresi harus signifikan. Pengujian dilakukan dengan uji T. Koefisien regresi signifikan jika T hitung besar T tabel atau nilai kritis. Model regresi dapat diterangkan dengan menggunakan nilai koefisien determinasi atau KD sama dengan R square kali 100%. Semakin besar nilai tersebut, maka model semakin baik. Jika nilai mendekati 1, maka model regresi semakin baik. Residual harus distribusi normal, dan data berskala interval atau rasio. Kedua variabel bersifat dependen. Artinya, satu variabel merupakan variabel bebas, sedangkan variabel lainnya variabel terikat atau variabel respons. Saya akan menjelaskan langkah-langkah uji regresi linear sederhana pada SPSS. Jadi, sebelum kita melakukan uji regresi linear sederhana, kita harus melakukan uji normalitas, uji linearitas, dan uji heteroskedastisitas. Sebelumnya saya akan menjelaskan uji normalitas terlebih dahulu. Jadi kita harus buka datanya dulu, data kelompok 10 uji regresi linear sederhana. Maka setelah itu kita klik analyze. Setelah itu kita klik deskriptif statistik dan kita klik explore dan kita masukkan variabel motivasi dan IPK pada kolom dependent list. Setelah itu kita klik plots. Setelah kita klik plots, kita centang kolom normality plots twist test. Setelah itu kita klik continue dan klik OK. Setelah itu kita akan melihat outputnya. Nah, di outputnya tersebut ada tabel test of normality. Kita lihat dari kolom Shapiro-Wilk-nya, kita lihat dari kolom signifikannya. Setelah itu kita melakukan uji linearitas. Nah, pada uji linearitas kita klik analyze lagi. Kita klik compare means. Kita klik means. Setelah itu kita masukkan variabel dependent ke kolom dependent list dan variabel independent ke dalam variabel independent list. Nah, ini sesuai dengan variabelnya. Mana variabel dependentnya kita masukkan ke dependent, mana variabel independent kita masukkan ke variabel independent. Setelah itu
kita klik options, kita klik test for linearity, setelah itu klik continue dan klik OK. Kita lihat outputnya. Nah, outputnya ini kita lihat yang bagian ANOVA table. Nah, kita lihat di row deviation from linearity, yang kita lihat adalah kolom F dan kolom C. Jadi nilai itu yang akan nanti dilihat. Nah, setelah itu kita akan melaksanakan uji heteroskedastisitasnya. Tetapi uji heteroskedastisitas itu terdapat pada uji regresi linear sederhana. Jadi, kita bisa melakukan uji regresi linear sederhana sekaligus melakukan uji heteroskedastisitas itu. Jadi, langkah yang dilakukan itu bisa sekaligus melakukan uji regresi linear sederhananya terlebih dahulu. Jadi kita akan melakukan klik analyze terlebih dahulu, setelah itu klik regression, setelah itu klik linear, setelah itu kita masukkan variable dependent kita yaitu IPK ke dalam kolom dependent list dan variable dependent atau motivasi ke dalam variable independent list. Nah, ini sama dengan yang tadi, variable dependent dimasukkan ke dalam kolom variable dependent, dan variable independent masukkan ke dalam kolom independent. Nah, setelah itu kita klik plots untuk melakukan uji heteroskedastisitas. Kita masukkan stress sheet itu ke dalam kolom Y, dan Z-pred ke dalam kolom X. Setelah itu kita klik continue dan kita klik OK. Nah, nanti kita dapat lihat dari outputnya. Nah, output grafik inilah yang merupakan kita bisa melihat uji heteroskedastisitasnya dari sini. Untuk output regresi linear sederhananya, kita bisa melihat dari 4 tabel yang ada. Ada tabel variable enter or remove, ada model summary, ada ANOVA, dan coefficient. Nah, 4 ini. Tapi yang nanti kita lihat hubungannya itu kita lihat dari koefisiennya. Kita lihat dari nilai T dan nilai signifikannya. Saya Kristus Pilenia Sitinja. Di sini saya akan menjelaskan tentang interpretasi dari uji regresi linear sederhana. Nah, yang pertama itu kita melakukan uji normalitas dulu. Nah, di uji normalitas ini kalau misalnya datanya itu memiliki variabelnya itu memiliki nilai signifikan yang lebih dari 0,05. Nah, di sini kan datanya kan nilai signifikannya kan udah bisa kita lihat nih. Dua-duanya itu baik motivasi maupun IPK itu dia melebihi 0,05, artinya data ini berdistribusi normal. Yang kedua, uji linearitas. Nah, di uji linearitas ini terdapat 2 cara. Yang pertama itu membandingkan nilai signifikan dengan alpha 0,05. Jadi dari output yang sudah kita dapatkan, kita ngelihat signifikan dari deviation from linearity, yaitu 0,800, yang artinya itu dia lebih besar daripada 0,05. Jadi kalau misalnya dia lebih besar daripada 0,5, artinya itu ada hubungan linear signifikan antara variabel motivasi dengan variabel IPK. Jadi variabel motivasi ini itu X dan variabel IPK itu Y. Karena kita akan membuat persamaan nantinya. Terus yang kedua itu, cara kedua membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel. Nah, di cara ini, di dalam membandingkan F hitung dengan F tabel ini, caranya itu menggunakan rumus DF deviation from linearity dengan DF within groups. Nah, jadi kita tuh cari dulu kan nilai
kita cari F-table dulu. Nah, DF dari deviation from linearity itu kan 3. Terus DF dari within groups itu 7. Nah, jadi kita di dalam tabel F itu nanti kita mencari 3, kita narik garis 3 sama 7. Jadi nilainya itu kita dapat 4,35. Terus karena sudah mendapatkan F-table tadi, kita bandingkan dengan nilai F hitung. Nah, nilai F hitung itu kan kita ngelihat juga dari F deviation from linearity. Nah, nilai F dari deviation from linearity itu kan 0,337, yang artinya itu dia lebih kecil daripada nilai F-table yang sudah kita dapatkan. Nah, yang artinya itu kalau dia lebih kecil daripada F-table, kalau misalnya F hitungnya itu lebih kecil daripada F-table, artinya itu juga ada hubungan linear secara signifikan antara variabel independen atau variabel yang mempengaruhi, yaitu motivasi, dengan variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi, yaitu IPK. Kemudian masuk ke uji regresi linear sederhana. Nah, di uji regresi linear sederhana ini juga terdapat 2 cara. Yang pertama itu dia membandingkan nilai signifikan dengan 0,05. Nah, kalau jadi di sini berdasarkan output yang sudah kita dapatkan, output yang ini di tabel koefisien, kita bandingin nilai signifikan dengan 0,05. Nah, di situ kan dikasih tahu nilai signifikannya itu 0,003, yang artinya dia tuh lebih kecil daripada 0,05. Jadi kesimpulannya itu ada pengaruh motivasi terhadap IPK atau H0 itu ditolak. Terus cara yang kedua itu membandingkan nilai T hitung dengan T-table. Jadi kita mencari T-table dulu kan. Nah, T-tabelnya sudah kami dapatin, yaitu 2,228. Nah, T hitungnya itu kan 3,868. Nah, 3,868 itu kan lebih besar daripada 2,228, yang artinya T hitung itu lebih besar daripada T-table. Jadi kalau misalnya T hitung lebih besar daripada T-table, berarti ada pengaruh motivasi terhadap IPK. Jadi H0 ditolak. Terima kasih.